Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Polisi menggerebek persembunyian komplotan pelaku pencurian rumah kosong di kawasan Tajur Halang dan Citayam, Depok. Keempat pelaku berinisial RR, AH, AR, dan UN merupakan residivis kasus serupa. Tak berkutik saat digerebek, bahkan satu pelaku terpaksa dilumpuhkan karena mencoba melawan saat dilakukan pengembangan. Para pelaku menggasak perhiasan dan emas logam mulia seberat 200 gram. Selain pelaku, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor, linggis, kunci letter T, hingga senjata tajam yang digunakan untuk beraksi. Semua residivis, ya. Jadi dari 4 orang itu yang kita sudah pastikan datanya 3 orang ini residivis. Dengan kasus yang sama ya, Bang? Dengan kasus yang sama, dan untuk kasus yang saat ini ya total ada 12 TKP. Sebelumnya, aksi pencurian rumah kosong terekam CCTV di Jalan Patuha Selatan, Bekasi, Jawa Barat. 4 pelaku menggunakan sepeda motor berbagi peran hingga menggasak perhiasan di rumah yang ditinggal pemiliknya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Petugas pemadam turun ke dalam sebuah sumur untuk mengevakuasi jasad seorang pria. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kedalaman sumur mencapai 14 meter dan diameternya sangat sempit. Setelah 1 jam, jasad pria bernama Samok ini akhirnya bisa diangkat ke permukaan. Jenazah korban kemudian langsung dibawa warga ke rumah duka. Kepala di bawah. Teman-teman mengevakuasi langsung dari ke atas untuk diselamatkan, kembalikan ke keluarganya. Untuk kesulitannya kita masalah menaikkan. Sebelumnya korban diduga terpeleset saat menimba air di sumur. Kondisinya diketahui memang sudah sakit-sakitan dan berjalan menggunakan tongkat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 rumah dan 6 kontrakan di pemukiman padat penduduk Kampung Pisangan, Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar. Sementara di Mampang, Jakarta Selatan, rumah indekos 3 lantai juga hangus dilalap api. Api dengan cepat membakar 3 rumah dan 6 kontrakan di permukiman padat penduduk di Kampung Pisangan, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Petugas Gul Karmat dibantu warga langsung berupaya memadamkan api. Akses yang sempit dan sumber air yang sulit membuat kendaraan pemadam tidak bisa menjangkau lokasi sehingga petugas harus menyambung selang air untuk mencapai titik api. Api padam setelah 17 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, sementara kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kemang Timur. Silakan tolong merapat pemadam secepatnya. Faiz. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan indekos berlantai 3 di Jalan Kemang Timur, Kelurahan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis dini hari. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lainnya. Beruntung saat kejadian, para penghuni indekos berhasil menyelamatkan diri. Dugaan sementara, api berasal dari kulkas yang mengalami korsleting. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang asisten rumah tangga nekat menggasak uang majikannya senilai ratusan juta rupiah untuk modal nikah di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ironisnya, aksi pencurian itu atas saran ibu dan saudara pelaku. Polisi menggerebek persembunyian pelaku membobol ATM milik majikannya RH di rumah kontrakan di Padang Timur, Kota Padang. Saat digerebek, pelaku bersama anggota keluarga lainnya sedang pesta narkoba.
Berdasar pengakuan pelaku dalam aksinya, ia dibantu anggota keluarga lainnya, HP, ST, dan LI. Kasus pembobolan uang ATM ini terungkap saat korban Anhar menyadari kehilangan kartu ATM yang disimpan di lemari. Setelah diperiksa, saldo sudah berkurang senilai 188 juta rupiah. Selain itu, uang tunai sebesar 5.750.000 juga hilang. Kecurigaan korban mengarah pada RH yang merupakan pembantu dan baru 2 bulan bekerja mengurusinya karena tengah sakit stroke. Pada saat bekerja itu, si tersangka ini sering membantu dalam penarikan ATM maupun ke bank, jadi yang bersangkutan tahu kode PIN yang dimiliki oleh korban. Hasil pemeriksaan, RH nekat mencuri karena uangnya akan digunakan untuk modal menikah bulan depan. Para tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, Anyus melaporkan. Pemirsa, sidang perdana kasus kekerasan terhadap anak oleh pemilik daycare sekaligus influencer parenting digelar di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Sidang sempat ditunda karena terdakwa dalam kondisi hamil 6 bulan. Pemilik daycare Wenson School, Meita Irianti, menghadiri sidang kasus penganiayaan balita di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Dalam dakwaan, jaksa menyebut terdakwa melakukan kekerasan terhadap MK 2 tahun dan AMH 9 bulan dengan cara menyeret, memukul hingga menggeser korban dengan kaki. Meita Irianti didakwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana hingga 5 tahun penjara. Menendang kaki kanan anaknya juga sebanyak 3 kali, menggunakan kaki kiri dan memukul mata kanan anaknya juga sebanyak 1 kali, memukul tangan. Kemudian terdakwa mendorong lengan kiri anaknya juga dan menarik baju kerah baju. Sementara itu, pihak terdakwa menolak isi dakwaan, namun tidak mengajukan eksepsi. Terdakwa juga memohon dipindah menjadi tahanan rumah karena sedang hamil 6 bulan. Polres juga sempat ada pingsan beberapa kali, diodong juga, makanya kita minta ke ketua pengadilan dan keadilan kalau bisa dipindahkan menjadi tahanan rumah. Sidang akan dilanjutkan pada Rabu depan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Hilang 1 hari, seorang kakek ditemukan tewas mengambang di aliran Kali Anak Pesanggerahan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sementara akibat terpeleset saat memancing, seorang pria tewas tenggelam di Kali Kanal Banjir Timur Cilincing, Jakarta Utara. Petugas mengevakuasi jasad kakek yang ditemukan mengambang di aliran Kali Anak Pesanggerahan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jasad korban Supirman pertama kali ditemukan warga dengan posisi tertelungkup. Sebelumnya korban sudah dilaporkan keluarga hilang selama 1 hari. Dari seketahuan saya dari kali ini apa tuh jembatan pilar ngambangnya dia ketahuannya di situ. Ngambang terus. Dari arah mana, Pak? Ah, itu jembatan jalan raya gitu. Dia seuber-uber kemarin. Nah, pas diangkat ke daratan kondisinya seperti apa, Pak, korban? Kondisinya ya begitu nengkurep aja. Dugaan sementara korban tewas akibat terpeleset saat berjalan di bantaran kali ketika hendak mengambil daun dan jantung pisang. Untuk kepentingan visum, jasad korban dievakuasi polisi ke RSCM Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Menggunakan perahu karet, tim SAR mencari jasad seorang pemancing yang dilaporkan tenggelam di Kali Banjir Kanal Timur Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Setelah 3 jam pencarian, jasad ditemukan dengan jarak 60 meter dari titik hilang. Sebelumnya, korban mancing bersama rekannya. Tiba-tiba kail pancingan korban tersangkut tanaman air. Saat korban turun ke kali untuk mengambil kail pancingnya, kaki korban terjebak lumpur. Korban yang tak dapat berenang akhirnya tenggelam. Sementara rekan korban berusaha meminta pertolongan ke warga, namun saat kembali ke lokasi, korban sudah hilang. Berkat bantuan dari tim Basarnas dan
dari Polairut, damkar. Korban berhasil ditemukan berapa jaraknya? 16 titik. Sekitar pukul 16.05. Jasad dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk diotopsi. Kasus ini sudah ditangani Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Berulang kali masuk bui, seorang residivis jambret kembali ditangkap polisi di sebuah parit di Medan, Sumatera Utara. Petugas melumpuhkan kedua kaki pelaku karena melawan saat dibekuk. Polisi harus masuk ke parit saat menangkap Bobby Pulungan, pelaku jambret yang sangat meresahkan di kawasan Al-Fajar, Sungai Mati, Kota Medan. Meski sudah ditangkap, residivis kasus serupa ini masih berusaha melarikan diri hingga terpaksa dilumpuhkan. Polisi mencatat tersangka sudah belasan kali melakukan aksi jambret. Terakhir kali ia merampas barang berharga milik wartawan dan perhiasan seorang wanita di kawasan Medan Kota dan Medan Area. Karena yang bersangkutan melarikan diri, dia melakukan tindakan melakukan kekerasan kepada pihak dari penyidik kami. Sudah berapa kali beraksi di Medan Kota sendiri, Bu? Di Medan Kota yang pertama kami pernah menangani kasus beliau, yaitu pencurian ban. Pelaku dijerat dengan pasal 365 dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Sementara itu polisi menggulung 7 kawanan rampok yang terlibat berbagai kasus kejahatan di Medan, Sumatera Utara. Bahkan satu pelaku sempat kabur usai ditangkap meskipun dalam kondisi tangan diborgol. Tujuh orang kawanan rampok terpaksa ditembak karena melawan saat ditangkap hingga akhirnya digelandang ke Polrestabes Medan. Para pelaku tercatat sudah lebih dari 5 kali melakukan aksi perampokan dengan beragam modus. Pelaku kerap mengincar motor yang terparkir tanpa kunci pengaman tambahan. Hanya bermodal kunci letter T, pelaku membawa kabur sepeda motor kurang dari 10 detik. Bahkan dalam salah satu rekaman CCTV, para pelaku menggasak motor hingga mengambil ponsel penjaga warung internet. Ada bahkan yang mungkin melawan petugas. Maka kemudian kita tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas. Ya. Kita tidak akan menjadi mesin pembunuh, tapi kita akan menjadi mesin pelumpuh pelaku kejahatan. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Mereka yang diburu karena terlibat dalam serangkaian aksi kejahatan di sejumlah kota di Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Lintas iNews Siang. Kamera pengawas merekam aksi perampokan yang dilakukan seorang pria di sebuah minimarket di Jalan Jenderal Sudirman, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pelaku mengancam seorang karyawan yang tengah memeriksa barang dengan senjata tajam. Pelaku kemudian menyekap korban dan rekannya dalam gudang, lalu beraksi dengan menguras seluruh uang dalam mesin kasir yang jumlahnya mencapai 4 juta lebih, puluhan bungkus rokok, serta membawa kabur ponsel korban. Berbekal rekaman CCTV, aparat Satreskrim Polres Semarang berhasil menangkap RF di rumahnya Desa Tambak Boyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pelaku mengaku nekat mencuri karena tidak memiliki uang untuk membawa ibunya berobat. Kemudian setelah kedua korban ini ditaruh di gudang, kemudian pelaku mengunci gudang ini dari luar. Setelah itu kemudian pelaku ke kasir mengambil uang kurang lebih sebesar 4.200.000 dan juga 2 HP korban. Kini pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Menyerang dan menganiaya warga menggunakan senjata tajam. 6 karyawan sebuah koperasi di Jombang, Jawa Timur diringkus polisi. Konvoi usai pesta miras, para tersangka mengeroyok 2 warga di tepi jalan. Komplotan geng koperasi ini diringkus aparat Satreskrim Polsek Kota Jombang dari rumah mereka masing-masing. Mereka menyerang dan membacok warga di tepi jalan depan Stadion Merdeka Kota Jombang Selasa malam lalu. Usai pesta minuman keras, mereka konvoi keliling kota sambil menenteng celurit. Setibanya di depan Stadion Merdeka, mereka tiba-tiba berhenti dan menyerang 2 pemuda yang sedang nongkrong di tepi jalan. Akibatnya kedua korban babak belur dan terluka sabetan senjata tajam. Para tersangka mengaku sengaja menyerang warga karena pengaruh minuman keras. Motifnya dari salah satu pelaku ini sebelumnya pernah mau dipukuli oleh orang yang tidak dikenal di daerah Megalu. Para tersangka dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Sebuah truk box menyeruduk 6 sepeda motor di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 5 korban luka-luka dilarikan ke RSUD Cilengsi. Para korban kecelakaan menangis histeris usai motor yang dikendarainya ditabrak truk box di Jalan Cilengsi, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga sekitar dibantu pengendara melintas langsung mengevakuasi ke-5 korban yang mengalami luka-luka ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi untuk mendapat perawatan medis. Kecelakaan diduga lantaran sopir truk box hilang konsentrasi di jalan menanjak dan di pertigaan hingga menabrak 6 motor. Kendaraan truk ini tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya, kemudian menabrak kendaraan sepeda motor yang berada di depan. Diduga supir kurang konsentrasi, Pak. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi kejadian. Sementara sopir truk box dibawa ke kantor Subunit Gakum Satlantas Polres Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.